Kalau yang bener-bener Habib, kowe wani kok ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok cetha wong apik itu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka. Sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu, kata Rasulullah, orang yang tidak tahu tentang hak kemuliaan, keutamaan keluargaku, anak cucuku. Ada orang mengatakan begini sekarang di medsos, NU itu tidak menghargai Habib. Goblok cangkem. Yaman, Habib dari Yaman tuh datang ke Indonesia pertama kali. Yang mau ngopeni itu NU. NU. Orang dulu belum kenal Habib, NU wis ngopeni Habib. Jadi mohon maaf, kalau persoalan dengan Habib itu kata Said Abdul Al-Haddad, hendaklah orang Islam itu menghormati, menghargai, menyayangi tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Para ulama sepakat mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya. Habib yang duriannya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia duriah Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Di Indonesia itu persoalannya adalah kalau berbeda dianggap musuh. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan Habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut ana, adalah para habaib. La u'adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama dari. Saya berbeda pendapat dengan Habib itu biasa, tapi saya hormati pendapatnya walaupun tidak saya tindak lanjuti. Kan kita orang-orang NU punya kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Di situ ada kaidah bunyinya apa? Al hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Dzurriyyahnya Nabi wajib dihormati, tapi nggak ada wajib ditaati. Jangan sampai kita mengaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, darahnya Kanjeng Nabi, tetapi kelakuan kita tidak patut untuk dicontoh. Demikian juga dengan orang yang dikasih panggilan Gus, Kiai, Habib. Itu kan seharusnya beban moral, Pak. Jangan malah kemudian merasa pride-nya naik, tapi tinggal tanggung jawabnya tidak disertai. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Wasyarrul alamina dawul humuli idza fa'akhortahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan Mbah Kumbien lebih hebat daripada bocah iki. Sementara di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Dan ini banyak terjadi di kalangan para gawagis, para asparagus. Ngandalke bapakku wong top. Begitu bapaknya mati, jatuh tongkat estafet ke anaknya, pondoknya ambruk. Kenapa? Karena dia selalu saja membanggakan orang tuanya. Wih, generasi yang paling elek. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi ente? Generasi yang paling top niku napa? Fa khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Aku baru top. Dia yang terlahir dari nasab yang hebat, tetapi dia mampu berdiri sendiri tanpa harus membanggakan nasab orang tuanya. Gue baru top. Ahlul Bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Soal Habib niku wau eling-elingan.
wajib dihormati tapi ra wajib ditaati. Kita boleh berbeda pendapat, mbuh sekalipun, pokoknya dia Habib, mbuh Habib Rizik, mbuh apa sing rada galak sapa kae? Habib Bahar, Habibnya dihormati wae zatnya. Kelakuannya ra usah diikuti, santai. Ngono lho, Le. Sapa kae Habib hormati wae. Enggak harus dimusuhi. Kualat awake dhewe pun to. Mang percaya kula. Kelakuannya ra usah mau eloni. Kita boleh berselisih pendapat dengan dia. Saya akan cari kalian satu persatu. Bahkan saya habisi kalian. Siapapun kalian mengkhianati Habib Rizik. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka dzurriyyahnya Rasulullah, wajib untuk dihormati. Walaupun tidak harus ditaati. Kalau yang anu wali-walian jangan sama anak. Kalau yang anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Jenengan wajib hormat kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi termasuk Habib Bahar, tetapi tidak boleh taat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Bahar karena isinya provokasi. Bilangin sama ketua kebencian. Bilangin Bahar diceritakan lagi. Kalau memang dia Habib, sanadnya Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah, awake dhewe wajib menghormati. Tapi awake dhewe ra kudu melu-melu kaya isi ceramahe Habib Bahar. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Kenapa saya katakan dia Banci? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Kok bahasane ceramah kok ngoten? Itu jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan head. Loh, niku nyuwun sewu berarti mainnya fisik. Ora kena. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dulu di akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Lang jenengan ra seneng karo Jokowi, harusnya yang dikritisi itu adalah kebijakannya. Yang dikritisi itu adalah kinerjanya. Jangan mengkritisi ngenyek orangnya. Ojo ngenyek fisiknya. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar, tentang ceramah Habib Bahar dan tentang Habib Bahar? Selaku dzurriyyah Rasulullah, kalau memang beliau ini benar dzurriyyah Rasulullah, wajib kita untuk menghormati kehabaibannya, wajib menghormati Habibnya. Tapi ingat, persoalan isi ceramahnya tidak wajib kita untuk mentaatinya. Anak Bahar bin Smith gak peduli. Kiai, ustaz-ustaz yang khianati Habib Rizik, ini semua berhadapan dengan Bahar bin Smith. Saya tidak komentar terhadap apa yang menjadi isi ceramah beliau, tetapi kehabibannya tetap kula hormati. Walaupun saya tidak sepakat dengan ceramahnya Habib Bahar. Bisa jadi Gus Miftah dan kita semua tidak sepakat dengan ceramahnya Habib Bahar. Tetapi tidak boleh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengurangi rasa hormatnya terhadap para habaib. Kehabaibannya tetap kita hormati, tetapi kita tidak harus sama dengan isi ceramahnya Habib Bahar. Rungokno kupingmu. Di mana kalian ketika 6 pegawai, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantai? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Beliau ceramah seperti itu, monggo. Kita tidak sepakat, boleh. Tetapi jangan melu-melu menghujat beliau. Ya wes men, barangkali yo kelasnya modelnya ngoten niku. Soalnya habaib kok. Maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat.